Halo Bapak Ibu teman-teman semua dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Saya akan mengulas bagaimana proses terapi energi bisa menyembuhkan seseorang yang sedang sakit. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa terapi energi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit baik medis maupun non-medis. Tetapi karena hal ini sebagian besar kita belum memahami seperti apa proses penyembuhannya, makanya di video kali ini saya tidak jemu-jemunya menyampaikan kepada Anda bagaimana Anda bisa disembuhkan melalui proses terapi energi. Proses terapi energi tidak bisa instan, baik itu untuk sakit medis maupun non-medis, semuanya butuh proses. Apalagi jika Anda sudah dalam kondisi yang sakit berat. Nah, yang saya katakan sakit berat di sini diantaranya penyakit kanker apapun, tumor, ginjal. Nah, itu yang saya kategorikan sakit-sakit berat. Nah, itu butuh proses yang lebih lama. Jadi tidak mungkin bisa satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan atau cukup disentuh sekali saja. Rasa-rasanya kalau untuk terapi energi tidak bisa. Saya tidak tahu kalau metode yang lain. Tetapi kita harus logis berpikir bahwa semuanya butuh proses. Jadi Bapak Ibu yang sakit, yang sedang saya tangani harus bersabar karena proses terapi dari hari ke hari akan melakukan perubahan-perubahan di dalam tubuh atau sakit penyakit yang sedang Anda alami. Dalam setiap kali terapi yang dilakukan 1 jam full, Anda diwajibkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Anda cukup berdoa sesuai agama dan keyakinan yang Anda anut saat ini. Sekalipun terima telepon, Anda tidak saya perkenankan. Anda cukup duduk, atau ketika Anda tidak bisa duduk, ya Anda boleh baring saja. Nah, yang dikecualikan adalah misalnya Anda terpaksa harus buang air besar atau sebaliknya juga buang air kecil. Nah, hal-hal ini yang tidak bisa ditahan dan tentunya harus segera kita bergerak dari posisi dan untuk melakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan. Nah, ada lagi yang biasanya juga bisa terjadi kepada seseorang yang mengalami sakit mah atau asam lambung. Nah, itu muntah, ya tentunya kita pasti bergerak. Oleh karena itu silakan keluarkan, dan biasanya muntahan itu hanya berupa air liur saja. Untuk menjaga tubuh kita terhindar dari sakit penyakit, ada baiknya juga di pagi hari biasakan kita menghirup udara segar di sekitar pepohonan atau tumbuhan yang masih alami, karena itu sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan. Nah, bila mana kita dimungkinkan untuk bisa melakukan jogging di pagi hari, itu lebih baik. Namun bila tidak, ya cukup berjalan santai saja, itu sudah sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan. Oke Bapak Ibu, bisa lakukan ini mungkin seminggu 2 kali atau ya seminggu sekali juga sudah cukup baik. Halo teman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi pada PT Gana Terapi Anugrah. Di hari ini, di video kali ini saya akan mengulas kembali apa itu terapi energi dan bagaimana proses seseorang yang dapat disembuhkan dengan terapi
energi. Untuk penyakit-penyakit berat seperti tumor, kanker, ataupun yang sudah dinyatakan gagal ginjal, memang tidak gampang untuk disembuhkan hanya dengan 1 kali 2 kali pertemuan. Baik pasien maupun saya sebagai seorang terapis ekstra keras untuk melakukan terapi kepada pasien-pasien tersebut. Hal itu dikarenakan sudah banyak organ tubuh yang nyaris tidak berfungsi. Saya tidak katakan bahwa semua tidak berfungsi, tetapi sebagian besar organ-organ vital atau saraf-saraf yang benar-benar sangat difungsikan untuk kesembuhan itu sudah terganggu. Namun kebanyakan pasien tidak sabaran, mintanya 1-2 kali pertemuan, minta segera disembuhkan. Saya yakin tidak ada seseorang yang namanya manusia biasa mampu penyakit yang sudah tahunan, penyakit-penyakit yang berat bisa hanya dengan 1 kali sentuhan atau 2 kali sentuhan atau di pertemuan awal bisa pulih kembali seperti sehat. Karena penyakit yang sudah tahunan, demikian juga proses penyembuhannya butuh waktu yang cukup, bisa saja lebih lama asal sungguh-sungguh dilakukan dengan taat dan berserah kepada Tuhan. Saya yakin bisa disembuhkan. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya berharap bahwa bila mana keluarga Anda atau Anda yang sakit, haruslah secara jujur menginformasikan kepada saya perkembangannya ketika sesudah terapi. Selalu saya tanyakan seperti apa kondisinya. Dan memang di sini untuk orang-orang yang pemula atau belum pernah saya tangani, kebingungan pada waktu ditanya. Ada yang mengatakan saya cuma ngantuk. Ada yang mengatakan justru tidak merasakan apapun. Tapi warna dari matanya terlihat sedikit memerah, atau dia merasakan duduk atau baring dalam posisi tertentu dia tidak enak. Justru seperti ada yang mengganjal, mengganggu kondisi pada saat terapi. Ada juga yang seperti ditusuk-tusuk, seperti dipijat-pijat, kesetrum, panas, dingin, macam-macam. Saya tidak bisa menguraikan, banyak sekali reaksi pada saat seseorang itu diterapi. Nah, baik yang merasakan, tidak merasakan, tapi ngantuk dan sebagainya, itu adalah bagian atau proses dari terapi itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya saya melakukan terapi itu malam hari. Jadi jam 7 sampai jam 8 diharapkan setelah itu bisa istirahat. Dan prosesnya esok paginya akan dirasakan bisa menyebabkan semalam-malam tidak tidur, bahkan sulit tidur maksudnya. Ada juga yang dia merasakan enak tidurnya, tapi ada juga yang seperti memikul beban yang berat, sakit, duduk salah, berdiri salah. Nah, itu semua adalah reaksi dari terapi itu sendiri, karena macam-macam yang bisa dirasakan tadi saya sebutkan. Dan tidak sama. Untuk orang yang baru pertama kali datang terapi, memang saya harus menyampaikan ini panjang lebar kepada mereka supaya mereka tahu bahwa proses terapi secara alami ini tidak instan. Ilustrasinya mungkin ketika Anda sedang sakit gigi. Nah, Anda minum obat tertentu. Dalam durasi mungkin sekitar 15 menit Anda tidak merasakan sakit apapun. Padahal obat itu hanya membuat Anda tidak merasakan sesuatu. Sebenarnya tidak menyembuhkan.
Nah, mungkin durasi sekitar 4 jam kemudian efek obat itu sudah berakhir, Anda akan merasakan perih kembali. Bila mana Anda tidak jauh dari area hutan atau perkebunan, ada baiknya Anda sering-seringlah jalan pagi di daerah hutan seperti ini untuk menghirup udara, menghirup oksigen yang masih segar, belum terkontaminasi. Lakukan itu sesering mungkin agar tubuh Anda bugar. Caranya adalah gampang sekali. Anda hirup udara, tahan beberapa detik dan keluarkan itu juga secara perlahan. Saya pikir sudah banyak di YouTube yang lain atau di media sosial yang lain yang menyarankan bagaimana caranya menghirup udara segar. Jadi di video ini saya tidak perlu menuntun Anda untuk menghirup udara segar. Oke, terima kasih bagi Anda yang sedang dalam proses penyembuhan diterapi oleh saya di Jana Terapi Anugrah. Semoga video ini bermanfaat dan ikuti terus petunjuk dari saya. Semoga Anda lekas sembuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.